Assalamualaikum sahabat Ayah Cud. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi TWK terkait tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, di mana hampir setiap seleksi CPNS baik itu dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan yang kali ini 2024 akan ada muncul soal yang sama, yaitu terkait tentang pengamalan Pancasila. Namun soalnya itu berbentuk kasus dan kita disuruh pilih ini lebih cenderung kepada perilaku sila yang keberapa gitu. Jadi untuk kita memudahkan dalam memahami soal, maka alangkah baiknya kita harus mempelajari dulu apa-apa saja penghayatan dan pengamalan Pancasila. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materinya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat apa saja yang menjadi penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Panduan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dibentuk melalui penetapan MPR nomor 2/MPR/1978. Ketetapan tersebut berisi tentang Eka Prasetya Pancakarsa yang menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir. Pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksana Pancasila. Saat ini, produk hukum ini tidak berlaku lagi karena TAP MPR nomor 2/MPR/1978 telah dicabut melalui ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 dan termasuk dalam kelompok ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut ketetapan MPR nomor 2/MPR/2003. Berikut merupakan poin-poin dalam butir Pancasila. Silakan resapi dan hayati isinya, isi butir-butir Pancasila. Isi dari butir-butir Pancasila ini sudah ditetapkan dalam ketetapan MPR. Jadi sudah jelas ada ketetapannya yang menjadi acuannya. Nah, jadi kita di sini harus memahami, harus mengerti, ataupun kita harus ada penghayatannya terhadap butir-butir Pancasila. Butir-butir dari kelima sila, kemudian dari kelima sila itu mempunyai butir-butir penghayatan tersendiri, teman-teman. Oke, kita akan lihat. Yang pertama, sila pertama. Kita udah tahu, ini lambangnya sila pertama, jelas ya. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada 7 butir pengamalan. Yang pertama, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu dengan agama dan kepercayaannya sendiri-sendiri menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Bangsa Indonesia menyatakan ketakwaannya dan kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. 3. Mengembangkan sikap hormat dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 6. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 7. Mengembangkan sikap yang saling menghormati dan menghargai kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, dari 7 butir pengamalan Pancasila ini itu mempunyai makna tersendiri, bahwasanya dalam sila yang pertama ini tentu kita tidak perlu mengingat ke-7 butir tersebut. Namun kita harus tahu poin penting dari sila yang pertama ini. Jadi penerapan pengamalannya itu seperti apa?
Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus sesuai dengan keyakinan kita, ya, baik itu agama dan kepercayaan. Nah, jadi kepercayaan kita tidak bisa kita kehendaki kepada orang lain, sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kepercayaan kita itu berbeda dengan orang lain, kita tidak akan bisa memaksakan orang lain itu untuk bisa mengikuti kepercayaan kita. Nah, karena di sini tidak ada pemaksaan. Nah, jadi sesuai dengan sifatnya Pancasila, kita harus memiliki sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sesuai, nggak ada paksaan di sini. Nah, jadi bahwasanya negara Indonesia juga menyatakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tergantung kepercayaan masing-masing, tidak ada paksaan. Dan kita sebagai penganut agama ataupun mempunyai kepercayaan kita tersendiri, kita harus bisa menghargai kepercayaan orang lain. Jadi tidak ada yang namanya menjelek-jelekan antar pemeluk agama, menyatakan itu salah. Nah, seperti itu. Jadi kita istilahnya kita itu menghargai. Nah, seperti itulah bentuk ibadahnya, seperti inilah aktivitasnya. Kita tidak mencela. Nah, jadi yang pada intinya di sini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memang jelas, dan ini menyangkut antara hubungan pribadi kita manusia dengan Tuhan, ataupun ini hubungan kita dengan Tuhan dan tidak bisa dikaitkan dengan orang lain. Nah, jadi yang pada intinya hormat menghormati itu sangat diperlukan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi tidak ada paksaan. Nah, teman-teman, dalam soal seleksi CPNS itu biasanya akan ditimbulkan suatu permasalahan atau suatu kasus yang terkait tentang permasalahan ini. Nah, jadi mungkin dikilah ya teman-teman, soalnya itu dikilah-kilah sehingga membuat kita itu kebingungan. Jadi ingat aja, tanda kutipnya kalau pengamalan Pancasila ini berhubungan dengan yang religi, berhubungan dengan agama, berhubungan dengan kepercayaan, berhubungan dengan kerohanian. Jadi bagaimana kepercayaan kita? Jadi ingat aja, atas nama udah berhubungan dengan kepercayaan, agama, Tuhan Yang Maha Esa, itu menyangkut kepada pengamalan sila yang pertama. Walaupun kita tidak hafal ketujuh-tujuhnya, yang pada intinya kita tahu bahwa kita harus menghargai agama orang lain, kemudian nggak boleh memaksakan agama kepada orang lain, kemudian bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, jadi tidak ada celah untuk mencela. Oke, jelas ya teman-teman? Jadi tanda kutipnya, ingat aja, atas nama ada soal yang mengarah kepada religi ataupun kepercayaan, berarti langsung saja alihnya itu ke sila pertama. Mungkin bahasanya dikilah teman-teman, nggak dipakai agama yang Tuhan Yang Maha Esa tuh nggak dipakai, cenderung dipakainya itu kepercayaan. Nah, suku, kepercayaan. Nah, jadi kan kalau udah ada suku-suku, kita kan terkecoh sedikit ya. Namun tanda kutip teman-teman, kalau atas nama udah ada kepercayaan, itu berarti lari ke sila pertama. Kita lanjut, sila yang kedua. Ini ada gambar rantai ya teman-teman ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada 10 butir pengamalan. Yang pertama, mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan keturunan, suku, agama, jenis kelamin, kepercayaan, warna kulit, kedudukan sosial, dan sebagainya. 2. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mengembangkan sikap tepat selira dan saling tenggang rasa. 4. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 6. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 7. Berani membela kebenaran dan keadilan. 8. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 9. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 10. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
Nah, ini adalah pengamalan sila yang kedua, yaitu terkait tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini kita harus ingat juga bahwasanya setiap kita manusia itu mempunyai hak dan derajat martabat yang sama, ya. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Jadi baik itu keturunan, ras, suku, bangsa, kita nggak ada perbedaan. Baik itu dari warna kulit, jenis kelamin, ataupun kedudukan sosial lainnya, atau bisa katakan ada yang kaya, ada yang miskin, punya jabatan dan nggak punya jabatan. Namun di sini dalam aspek sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini tidak tidak membedakan antara pejabat yang memiliki jabatan dengan yang tidak memiliki jabatan. Jadi kedudukan sosialnya itu tetap dianggap sama, setara gitu ya teman-teman. Jadi baik itu laki-laki dan perempuan, jadi memiliki hak asasi yang sama, tidak berbeda ya teman-teman. Dan manusia itu juga memiliki harkat dan martabat yang sama, jadi nggak ada yang disepelekan di sini. Nah, jadi inilah ya luar biasanya bagaimana kandungan dalam pengamalan sila yang kedua teman-teman. Nah, jadi kita pun sebagai masyarakat ataupun bangsa Indonesia yang mengikuti ataupun yang menghayati pengamalan-pengamalan dari sila-sila Pancasila, tentu kita juga akan paham bagaimana di sila kedua ini menjelaskan bahwasanya kita harus ada sikap saling hormat menghormati, kemudian bekerja sama, baik itu dengan sesama suku ataupun dengan bangsa lain ataupun dengan masyarakat yang berbeda, kalau misalkan kita bilang status sosialnya, namun dalam kasus ini tetap sama. Jadi karena udah dibilang harkat dan martabat yang sama, makanya di sini dibilang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi semuanya itu sudah teratur. Jadi nggak ada istilahnya itu status sosialnya, oh dia anak pejabat, oh dia punya jabatan yang tinggi, tidak ada. Karena di sini lebih cenderung kepada menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Makanya di sini kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ingat aja teman-teman, kalau misalkan aspek pada sila kedua ini nggak ada, lebih cenderung kepada hak asasi manusia teman-teman. Jadi setiap manusia itu mempunyai hak yang sama, itu aja diingat. Jadi kalau sila pertama tadi itu lebih cenderung kepada kepercayaan, sila kedua lebih cenderung kepada hak asasi manusia. Kenapa hak asasi manusia? Karena setiap manusia itu mempunyai hak dan martabat yang sama. Jadi tidak bisa untuk dibedakan, setiap kita itu punya hak. Jadi itu aja teman-teman diingat. Jadi karena kan kadang-kadang soalnya itu terkecoh, jadi membuat kita itu kadang-kadang susah untuk mikirnya ini larinya kemana gitu. Jadi kalau misalkan tentang sila kedua, kode kutipnya aja itu adalah tentang hak asasi manusia, hak kita itu sama gitu. Kemudian kita akan lihat yang selanjutnya, sila ketiga yang digambarkan oleh pohon beringin, yaitu Persatuan Indonesia. Ini ada 7 butir pengamalan teman-teman ya. Yang pertama, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 2. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan dan kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 7. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah teman-teman, dalam sila ketiga yaitu terkait tentang persatuan Indonesia itu terdapat 7 butir pengamalan. Nah, jadi dalam pengamalan ketujuh ini kita juga harus bisa mengambil butir yang paling penting ataupun tanda kutip hal yang harus kita pahami dulu dalam pengamalan Pancasila ini. Kalau dalam persatuan Indonesia ini lebih cenderung kita harus bersikap nasionalisme ya teman-teman, cinta tanah air.
Nah, jadi kita itu istilahnya lebih cinta kepada negara ataupun lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Nah, begitulah bentuk dalam pengamalan sila yang ketiga, teman-teman. Jadi, kita itu memiliki rasa cinta tanah air yang sangat luar biasa. Jadi kita begitu cintanya kepada tanah air. Kemudian kita itu bangga berkebangsaan Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita itu diciptakan kasus ya, misalkan dibuat sebuah kasus itu dalam sebuah tes, itu biasanya cenderung melibatkan kita, teman-teman. Gimana? Jadi ketika kita dilibatkan dalam sebuah kasus, kepentingan negara dan kepentingan pribadi. Nah, jadi kita itu akan disuruh pilihkan gitu. Jadi kita itu harus cenderung kemana gitu. Disesuaikan dengan sila yang keberapa dan apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi ada yang pertanyaannya itu jawabannya itu sesuai dengan sila, ada yang jawabannya itu kita harus memahami sila tersebut. Teman-teman, jadi misalnya gini, jadi ada soal, jadi yang mengarahnya itu bahwasanya di sila kedua menjelaskan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ada kasus yang akan dicerna dikaitkan dengan seperti ini. Maka kita akan ditanyakan bagaimana solusi dari hal tersebut sama kita sesuai dengan sila tadi dan maknanya sesuai dengan pengamalan Pancasila tersebut, pengamalan dari sila tersebut, teman-teman. Nah, jadi yang terpenting di sini kita tahu aja apa tanda kutipnya, bahwasanya kalau sila ketiga itu lebih cenderung kepada cinta tanah air. Jadi apapun ceritanya kita rela berkorban untuk tanah air. Oke. Kita ulang ya, teman-teman. Yang pertama tadi lebih kepada kepercayaan. Yang kedua, apa tadi, teman-teman? Yang kedua cenderung kepada saling menghormati atau dalam kata lain hak asasi manusia. Nah, dan yang ketiga ini cenderung kepada cinta tanah air. Jadi apapun ceritanya kita rela berkorban untuk negara Indonesia atau tanah air kita. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Sila keempat ini ada kepala banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 10 butir pengamalan. Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama. 3. Menggunakan musyawarah guna mencapai mufakat, diliputi oleh semangat keluargaan. 4. Mengutamakan musyawarah saat mengambil atau menentukan keputusan untuk kepentingan bersama. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 7. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab selalu melaksanakan dan menerima hasil keputusan musyawarah. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. 10. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, dalam sila keempat, ini ada 10 butir pengamalan. Nah, jadi untuk kita itu lebih mudah memahami, sila keempat ini pengamalannya ini lebih cenderung kepada mufakat atau musyawarah. Jadi di sini siapapun boleh mengeluarkan pendapat selama pendapat yang dikeluarkan itu pendapat yang sesuai, kemudian pendapat yang sesuai dengan hati nuraninya. Jadi tidak ada paksaan di sini ya. Jadi ingat aja. Jadi musyawarah, mufakat atau kalau misalnya kita
bilang lagi, dan di sini aspirasinya itu bisa disampaikan. Nah, aspirasi bisa disampaikan kepada petinggi-petinggi yang membuat ataupun wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan mufakat tersebut atau musyawarah tersebut. Jadi ingat aja teman-teman, sila keempat musyawarah. Sila pertama kepercayaan. Sila kedua hak asasi manusia. Sila ketiga cinta tanah air. Sila keempat adalah musyawarah. Oke, jadi kita ingat yang singkat-singkat aja teman-teman. Jadi dalam bentuk pengamalannya lebih mudah. Oke, kita akan lanjut. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 11 butir pengamalan. Yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 2. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang memperlihatkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 3. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan berkeadilan sosial dan merata. 4. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 5. Menghormati hak orang lain. 6. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 7. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 9. Suka bekerja keras. 10. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 11. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, di sila kelima ini dengan lambang padi dan kapas, di mana yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini dituntut kita dalam satu keluarga se-Indonesia ini kita diistilahkan sebagai satu keluarga. Jadi adanya gotong royong di sini. Jadi dalam kita itu mewujudkan kemajuan dan keadilan itu diwujudkan secara bersama-sama. Jadi diwujudkan secara merata dan sesuai. Jadi tidak ada istilahnya tidak sama gitu. Dan yang paling penting tidak merugikan pihak-pihak lain. Nah, jadi ini lebih cenderung kepada sifat gotong royong ya teman-teman. Kalau misalkan sila kelima, jadi kita juga harus mampu menjaga hak dan kewajiban kita. Jadi kita juga bisa memberikan pertolongan kepada orang lain apabila diperlukan, dan kita juga harus bekerja keras. Nah, jadi ini menyangkut tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk mempertahankan negara Indonesia yang adil dan berkeadilan sosial demi mewujudkan itu semua, maka kita harus menanamkan sifat kekeluargaan dan gotong royong. Jadi di sini tidak ada yang dirugikan. Jadi di sini kita harus mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, jadi selaras ya teman-teman. Ya, jadi di sini sama-sama bekerja sama. Jadi jelas ya teman-teman ya. Jadi dari pengamalan sila, dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Jadi kelima sila tersebut ini memiliki pengamalan yang kadang-kadang kalau kita lihat dari kasusnya itu hampir sama. Maka oleh sebab itu teman-teman harus bisa mencerna ya. Kita nggak perlu menghafal teman-teman pengamalan sila ini, namun kita cukup dalam memahami dan meresapi makna dari kelima pengamalan tersebut. Kelima pengamalan dalam sila tersebut ya teman-teman. Kan ada 5 sila. Jadi kelima sila tersebut mempunyai pengamalan yang berbeda. Jadi kita harus paham. Nah, dengan kita paham, kita akan terarah. Kalau kita ngafal, kita akan pusing teman-teman. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing, karena yang kita ikutin seleksi tes itu bukan hanya terfokus kepada TWK, namun ada TIU dan TKP. Makanya kita sebelum mulai untuk mengerjakan soal, kita lebih cenderung kepada
pemahaman dulu. Jadi kita lebih paham tentang materi. Jadi setidaknya ketika ada pertanyaan, oh seperti ini, oh pernah dengar seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi jelas ya. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari penyampaian, itu semua datangnya dari saya. Mungkin ada salah dalam saya menjelaskan, itu semata-mata datang dari kebodohan saya yang mungkin dalam menjelaskan. Dan apabila ada manfaatnya, silakan diambil manfaatnya teman-teman. Dan apabila teman-teman ingin merequest ataupun ingin dibuatkan video terkait tentang apa, silakan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi. Dan teman-teman, semoga teman-teman yang ikut CPNS tahun 2024 ini dimudahkan langkahnya, dimudahkan proses belajarnya, dan juga lulus seleksi CPNS tahun 2024 dan siap menjadi ASN. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini dengan cara like, subscribe tentunya, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Insya Allah akan ada video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.